Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sampai di mobil, kemesraan itu pun luntur. Sikap dingin Abi yang mendadak kumat membuat Vivi lama-lama jenuh dan bosan bila sudah begini. Jadi benar semalam kamu tidur di apartemen Ajeng? Tanya Vivi meminta penjelasan. Ada yang salah? Tanya Abi santai. Jelas salah lah. Kok kamu santai gitu? Aku nungguin kamu loh semalam ini. Kamu malah enak-enakan tidur berduaan. Kamu cemburu? Aku gak ngapa-ngapain, numpang tidur doang. Karena capek, jadi tidak perlu ada yang membuat kamu khawatir. Ujarnya tenang. Abi tetap fokus menyetir sambil mendengarkan celotehan dari istrinya sepanjang pulang. Sialnya, Abi hanya menanggapi dengan iya, oke, dan tak jarang mengangguk membenarkan, membuat Vivi lama-lama tidak tahan untuk tidak semakin marah. Mas, kamu itu sebenarnya merhatiin aku ngomong gak sih? Omel Vivi ngegas. Dengar kok, walau tetap merhatiin jalan, jawab Abi sesantai itu. Dengar doang, kamu tuh gak jelas lama-lama, bikin kesel. Udah jelas salah, malah gak respect gini. Kesal Vivi, marah-marah tidak jelas. Abi tipe laki-laki yang tidak suka didikte wanita. Baginya cinta, tetapi tetap logis. Ia tidak segan menegur, bahkan memarahinya, bila memang tidak sesuai hatinya. Ia juga bisa sangat lembut dan penyabar pada saat-saat tertentu. Kamu maunya aku gimana? Ya, kamu gak usah sok perhatian gitu sama Ajeng. Aku istrimu, dia cuma sementara. Kamu jangan berlebihan, tukas perempuan itu. Aku hanya memperlakukan sewajarnya saja, sama sekali tidak adil untuk gelar dengan status yang sama. Atau kamu benar-benar ingin aku bersikap adil? Kalau perlakuan aku seperti ini saja masih membuat kamu kurang terima. Kalau sudah begini, diam adalah emas. Percuma juga mendebat, atau Abi akan berdalih dengan dalil yang lainnya, membuat Vivi kalah telak dan tentu saja akan membuat hubungannya renggang. Keduanya pun tak membahas lagi hingga pagi menyapa. Apa yang Abi kira telah berlalu belum juga berujung, karena pagi ini pria itu mengalami mual muntah yang cukup parah, lebih dari hari biasanya, sampai karena tak sabar muntah di lantai mengenai istrinya, dan itu membuat perempuan itu murka. Kamu itu apaan sih, Mas? Aku tuh udah mandi, gini amat sih. Geram Vivi mendapati dressnya terkena sedikit muntahan Abi. Maaf, aku beneran mual deket kamu, makanya jangan deket-deket kalau pagi. Keluh pria itu cukup menyedihkan. Gak jelas banget, bikin repot orang aja. Gerutu perempuan itu terlihat sangat kesal. Abi tak berdaya mengomel, ia sungguh tersiksa untuk pagi ini, bahkan sampai absen kantor. Vih, kamu jangan pergi ya, aku mau kerja dari rumah aja. Nggak bisa dong mas, aku ada acara arisan sama teman-teman. Ini tuh sebulan sekali, sayang banget kalau nggak datang. Lagian siangan dikit juga biasanya sembuh. Telepon Anto saja kalau butuh apa-apa, jawab perempuan itu masih sedikit jengkel. Sudah suaminya tidak bisa dideketin, malah dapat hadiah muntahan. Siapapun pasti akan jengkel. Selepas Vivi pamit, Abi menghubungi Anto untuk menjemput ke rumahnya. Antar aku ke rumah Ajeng ya, pinta pria itu dengan wajah sedikit pucat. Bapak sakit, terlihat tidak baik-baik saja, ujar Anto menatap prihatin. Hanya sindrom kehamilan, cuma pagi ini terlalu mabok, aku masih belum yakin, tapi mungkin saja perlu aku coba, ujar Abi mengingat-ingat. Pria itu kemarin merasa sudah benar-benar sembuh setelah berdekatan dengan Ajeng. Haruskah pagi ini Abi membuktikan perihal aneh yang terjadi pada dirinya? Anto pun mengikuti kemauan bosnya dengan mengantar pria itu ke rumah istri sirihnya. Bawa sesuatu aku gak mau bila datang hanya cuma-cuma, ujar pria itu merasa kurang pas di hati.
Pagi itu Ajeng yang hendak keluar untuk sekedar jalan pagi sambil mencari sarapan pun dikagetkan dengan kedatangan suaminya pagi-pagi. "Mau kemana?" tanya pria itu penuh selidik. "Jalan sekitaran taman, sekalian cari sarapan," jawab perempuan itu datar, sedikit kaget dengan kedatangan pria itu pagi-pagi yang tak biasanya. Abi menyodorkan kantong kresek berukuran sedang. Ajeng refleks menerimanya, lalu berbelok kembali ke rumah. Langsung menuju dapur menyiapkan bingkisan itu yang ternyata bubur ayam. Aneh tetapi benar adanya. Bahkan pria itu merasa langsung lebih baik saat berada di dekatnya. Apa sebenarnya yang terjadi? "Kenapa? Makan," titah perempuan itu merasa jengah saat pria itu diam-diam terus memperhatikannya. "Jangan sering-sering datang, nanti istrimu bisa salah paham," kata Ajeng yang membuat Abi menghentikan kunyahannya lalu menatapnya dalam diam. "Apa dia menyakitimu?" "Tidak, seperti yang kamu lihat." "Kapan check up lagi ke dokter?" "Masih minggu depan, nanti aku kabari hasilnya." "Kabari aku bila saatnya tiba. Aku tidak ingin kehilangan satu momen pun yang mungkin tidak akan terulang seiring minggu demi minggu bayi itu tumbuh," ujar Abi terdengar tulus. "Kamu tidak ngantor?" "Setiap pagi aku sakit, tapi setelah mengabarkan anak kita jauh lebih baik," jawab pria itu terlihat berbeda dari hari sebelumnya, lebih lembut, bahkan tak ada satu kata pun yang terdengar menyakitkan seperti yang sering pria itu katakan. Sementara Vivi terlihat antusias menceritakan kehamilannya yang sebenarnya bukan miliknya pada teman-temannya. Perempuan itu juga berencana mengundang teman-teman sosialitanya dalam acara 4 bulanan nanti yang sudah digadang-gadang sendiri. Bahkan saat sore hari sudah heboh sendiri menelpon suaminya untuk segera pulang, menanyakan keberadaannya dan juga mewanti-wanti untuk tidak pulang terlambat hari ini. Padahal Abi sedang banyak pekerjaan yang membuat pria itu pusing sendiri. "Mas di mana? Ini sudah jam 9, kamu belum pulang. Jangan bilang kamu pulang ke rumah Ajeng lagi ya," sapa Vivi di ujung telepon. "Aku masih lembur, banyak yang harus aku kerjakan. Istirahat saja dulu." "Aku mau menunggumu, banyak hal yang ingin aku ceritakan padamu," ujar Vivi tak mau dibantah. Perempuan itu benar-benar menunggunya, tidak mau kecolongan lagi, meninggalkan tidur dan berakhir membiarkan tidak pulang. Lebih parahnya, membiarkan pulang ke rumah madunya mungkin. "Kenapa malam sekali? Aku lelah menunggumu," protes perempuan itu setengah mengantuk. "Aku kan sudah bilang jangan menungguku, aku lembur hari ini." "Mas, kapan acara 4 bulanan anak kita? Aku tak sabar ingin mengundang teman-teman dan semua keluarga, agar semua orang tahu kalau kita akan punya anak dan ibumu akan percaya sepenuhnya terhadapmu." "Belum genap 4 bulan, emang boleh? Lagian kenapa kamu yang heboh? Yang hamil saja masih santai," jawab pria itu cukup menjengkelkan. "Ih, Mas kok ngomongnya gitu? Nggak peka banget. Aku tuh butuh solusi, bukan malah menggurui, biar orang-orang juga tahu benar kalau aku tuh bisa punya anak. Akan aku beli mulut tetangga yang udah julid," ujar perempuan itu percaya diri maksimal. "Faktanya begitu, jangan salahkan aku kalau nanti kamu repot sendiri," peringat pria itu berlalu. Bikin mood jelek aja," gumam Vivi sebal. "Vi, tolong siapin air, aku mau mandi, sekalian panasin makanan, aku belum makan malam," titah pria itu berlalu. Vivi pun menurut, walau mulutnya sedikit ngedumel, tetapi jelas ia tak berani menyelah. Tahu betul karakter suaminya kalau sudah begini. Usai bebersih, Abi tak kunjung menyusul Vivi ke kamar. Pria itu lebih memilih menyibukkan diri di ruang kerja. Iseng mulai kepo membuka sosial media Ajeng. Jalan-jalan ke IG-nya, ternyata akunnya di privat. Namun ada yang membuat ia penasaran. Di bio profilnya jelas Ajeng men-tag akun seseorang.
Sialnya, setelah Abi konfirmasi, sama juga akun atas nama Dennis itu juga dikunci, membuat pria itu kesal saja. Menutup IG, mampir ke aplikasi si hijau, sengaja melihat kontak Ajeng yang ternyata tengah online. Mendadak ia kepo dan sedikit kesal. Malam-malam begini, apa yang sedang perempuan itu lakukan? Tak sengaja mengklik tombol panggilan membuatnya bingung sendiri mencari alasan. Namun sepertinya Abi tak perlu repot-repot memikirkan perkataan, karena hingga deringan terakhir Ajeng tak kunjung mengangkatnya. Padahal jelas-jelas ibu dari calon anaknya itu tengah aktif. Sial, telepon aku gak diangkat, gak jelas banget tuh cewek, keluh Abi jengkel. Rasa penasaran dan sedikit kesal membuat pria itu kembali menghubunginya. Ajeng yang saat itu tengah berbaring menjelang tidur sambil bermain ponsel pun sedikit kaget kala malam waktu istirahat suaminya tumben-tumbenan menghubunginya. Halo, kenapa mas? Sapa Ajeng datar. Kenapa jam segini belum tidur? Ini sudah terlalu larut, tidak baik untuk kesehatan anak aku, ucap pria itu sedikit ketus. Ini udah mau tidur, tolong matiin teleponnya, jawab Ajeng benar adanya. Dari tadi online, istirahat sana. Oke, sambungan dimatikan sebelum Abi sempat pamit dengan sepatah kata pun, membuat pria itu jelas gemas sendiri. Dasar gak jelas, dumel Abi kesal sendiri. Semalaman pria itu susah menemukan kantuknya, padahal ia tahu betul kalau pagi tubuhnya masih rewel. Jelas membuat pria itu terlihat berbeda dan sedikit tidak keurus. Semenjak dirinya mengalami sindrom Kovat, ia pun mulai mengingat betul penyebab yang menyiksa dirinya. Duh, masa setiap pagi harus gini? Kapan ini semua akan berakhir? Kata orang setelah 4 bulan tidak mual lagi. Ini udah mau 4 bulan, kenapa masih gini sih? Keluh Abi putus asa.